Apa kabar, Cang, Cing? Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita bahas bukan soal kesehatan, tapi senter ya atau flashlight. Katanya bermanfaat loh sebagai salah satu barang bawaan everyday carry tactical ya, taktis. Kata siapa sih? Kata teman Ogut lah. Jadi yang mau kita bicarakan ini ya salah satu barang bawaan saya ya. Center ya, ini dari produknya Armitech ya, Armitech. Nih ya, Armitech. Konon namanya dibuat oleh foundernya tuh Armitech ya, memang teknologi untuk army ya, untuk ketentaraan, untuk militer. Army technology gitu maksudnya ya. Nah, ini salah satu produknya adalah Wizard C2 Pro Max. Jadi ada Wizard C2, ada Wizard C2 Pro, Wizard C2 Pro Max. Panjang ya namanya, Bo, kayak nama HP. Itu, nah ini senternya seperti ini. Bisa menjadi flashlight genggam, bisa jadi headlight juga ya. Bobotnya lumayan berat. Pengalaman saya kalau pakai sebagai headlight, dia cukup berat dan jadi gerak-gerak gitu ya. Toeng. Kalau mau digunakan untuk gerakan yang tidak terlalu eksplosif, masih bisa berjalan gitu-gitu ya, untuk telusur outdoor. Cuma kelihatannya kalau gerakannya cukup eksplosif, lari gitu misalnya, nah ini kurang cocok ya. Biasanya juga kan kalau buat runner, headlightnya yang ringan dan lumensnya nggak perlu terlalu besar. Kalau ini besar, dia maksimum bisa 4000 ya, 4000 lumens, jadi sangat terang dan blinding. Tuh ya. Maxnya segitu, jadi memang bisa untuk senjata juga ya, efek blindingnya. Ini ada head strap, modelnya 3 gini ya. Kemudian bisa juga ada mounting nih. Ini kalau mau dipasang di sepeda gitu bisa. Itu ya, ada mountingnya. Terus ada padding, ada stiker 3M-nya juga. Sini ada deep carry pocket. Ini deep carry pocketnya sangat dalam ya, jadi enak, cocok. Tapi karena berat, umpama ditaruh di saku depan gitu ya. Nah ini karena berat, dia bisa narik sakunya ke depan gini, depan bawah. Jadi posisi pencahayaannya tidak sesuai dengan setting awal gitu ya. Ini ada beberapa user interface-nya ya. Jadi dia yang maksimum segini. Kemudian kalau dipencet ini dia akan ramp up gitu ya, tuh 2, 3 gitu ya. Dari posisi segini kalau kita tekan 2 kali dia jadi max. Nah gitu ya, jadi sangat blinding ya. Jadi ini bagus. Kemudian dia sangat rugged. Yang saya suka ini, dia sangat termasuk salah satu flashlight paling tahan banting dan benturan ya, dijatuhkan dari ketinggian, dia yang paling kuat. Kemudian dia digenggam juga masih enak, waterproof juga, anti air. Kemudian nah ini kan ada anodize-nya ya, black anodize. Ini dari logam, kemudian di permukaannya black anodize. Kira-kira matte ya, matte. Karena matte tidak glossy, jadi mudah lecet ya, Tapi ini kan memang dia tools ya, perangkat, bukan mainan. Jadi kalau namanya tools ya memang kehantam, ke apa gitu ya, lecet-lecet biasanya, bukan mainan ya. Timbang dia dibikin glossy kayak bagus buat pajangan, tapi kan dia nggak enak, digenggamnya licin ya. Kalau ini enak, dia memang matte dan mudah gores. Memang ini bisa coba dilihat nih, banyak goresannya karena memang saya bawa tiap hari ya. Tiap hari saya pakai macam-macam. Kalau buat nerangin saya lagi ngurusin motor saya dan sebagainya malam-malam gitu ya, pakai ini. Jadi kalau misalnya malam-malam lagi ada trouble, mau lihat tangki bensin, jangan pakai korek, jangan pakai rokok ya. Jadi pakailah flashlight. Tuh, ini bungkusnya ada user manualnya juga. Nah, kemudian ini bisa 2 cara ya mengisi energinya. Dia di dalamnya ada baterainya. Dibuka gini. Nah ini ada baterainya dalam, bisa ganti-ganti, dan juga baterainya bisa dicas, diganti. Kemudian dia juga bisa
dicas langsung di sininya ya dengan charger. Jadi kan ada yang baterainya tidak bisa dilepas, cuman bisa dicas di flashlightnya saja ya. Nah kalau seperti itu kan kalau kita agak lama di outdoor naik gunung sulit kan, sulit harus pakai baterai cadangan yang harus dicas juga gitu. Misalnya kita bawa power bank, sedangkan kalau bisa diganti-ganti baterainya menguntungkan juga ya. Kalau kita habis tidak ada masa downtime namanya ya. Downtime itu baterainya lagi diisi jadi alatnya tidak bisa digunakan. Ini kalau bisa diganti baterainya habis, kita pakai baterai yang lain, nah ini juga bisa dicas. Nah ini bisa langsung dicas di sini yang tadi chargernya mana ya. Nah ini magnetnya sangat kuat juga. Ini nah gini ya dia, jadi sistem ngecasnya begini. Nanti nyala ya dia, ada hijau, ada merah kedap-kedip. Waktu dicas dia diputer kira-kira 90 derajat ya. Jadi kalau dikencengin penuh gini dia tidak akan bisa dicas. Nanti warnanya di sini kelap-kelip. Nah dia harus diputer kira-kira apa namanya, dari jam berapa tuh, dari jam 12 ke jam 3 lah gitu ya, 90 derajat baru bisa untuk pengisian gitu ya. Nah ini ada yang bilang repot, ada yang bilang berguna juga. Jadi kalau ini untuk memutus listrik ya, jadi misalkan kita lagi senter ini kita kantongin, kadang-kadang kan bisa nggak sengaja kepencet ya. Nah ini kalau 4000 lumen di depan senternya itu bisa membakar atau membolongi kain. Celana saya udah ada yang bolong karena senter ini udah ada kebakarnya. Jadi kalau kita lagi kantongin bisa diputar dulu 90 derajat gitu ya, atau sedikit aja biar dia putus arusnya dulu. Jadi kalau dikantongin dia kepencet-pencet gak masalah, nggak akan nyala gitu ya. Tapi kalau dalam situasi yang tactical butuh cepet untuk dinyalain ya dia always on. Misalnya di suatu area kita takut ada orang jahat tiba-tiba nyegat, kita mau pakai efek blinding gini ya dia harus ya baiknya selalu on, atau di tempat yang takutnya ada binatang ya. Sekarang ini pernah dicoba ngadepin serangan anjing ya, mungkin teman-teman bisa cek di YouTube, itu ada tuh orang diikutin anjing, di blindingin kayak gini, anjingnya diem terus pergi nggak jadi nyerang gitu ya. Jadi flashlight bisa dijadikan senjata, begitu juga pepper spray dan sebagainya. Ini contoh kita mau ngecas ya, ngecas. Ini tadinya kalau ada listriknya sini warnanya hijau, ditempel. Nah ini merah kelap-kelip. Merah kelap-kelip ini artinya dia tidak ngecas ya, tidak ngecas. Jadi kita capnya ini, bottom capnya kita puter kira-kira ya 90 derajat lah. Nah gini dia merah yang steady gini dia artinya dia ngecas. Kalau dia kelap-kelip nggak ngecas. Kalau kuning gini dia ngecas tapi lambat ya. Ini mungkin saya kena air ya tadi saya disudu. Nah ini kayak gini nih dia nggak ngecas, kelap-kelip merah ya. Kita nah kalau hijau gini dia penuh ya gitu. Nah gini, nah dia nih gini, nah, bisa ya tuh. Jadi seperti itu. Berikutnya ini cenderung untuk right handed ya, kalau menurut saya ya, kiri juga bisa, cuman kalau penggunaannya itu kita switch on ya pakai jempol, biasanya ini terutama untuk right handed gini ya. Nah gitu ya. Kalau yang left handed juga bisa tapi dia telunjuk bisa ya gitu. Ini deep carry pocketnya sangat dalam. Biasanya kadang-kadang kalau lagi apa gitu di rumah mondar mandir ada keperluan pakai flashlight, situasi gelap ya, saya gantungkan di sini gitu ya. Nah ini seperti tadi saya bilang ini cukup berat, jadi dia narik kainnya ya gini. Jadi kita ngurus sesuatu kita bisa hands free. Kalau senang pakai head strap boleh juga. Ini kalau saya lagi aksi kemanusiaan ya. Nah ini saya lebih suka pakai head strap. Kemudian ini ada sealnya ya. Sealnya di sini tuh ada karetnya. Oh di sini. Ini ada karetnya ini untuk membantu waterproofing ya, waterproof.
Dimodalin tambahan dua lagi. Siapa tahu pengen yang ini kualitasnya udah nggak bagus misalnya, nah mau ditambahin diganti, ini ada dibawain di paketnya ya. Apakah ini flashlight genggam atau headlight terbaik? Ya, kalau kata orang-orang di luar negeri, depends on what you're looking for. Ya intinya belum tentu ya, tergantung kalian perlunya apa. Kalau dirasa fitur-fitur yang ada ini teman-teman perlukan, ya silahkan pakai itu ya. Oke, menurut kalian gimana, atau ada yang lain yang lebih recommended, silakan. Yang jelas tetap tactical ya. Tambahan cangcing buat yang belum terlalu mendalami center ya, flashlight, tipe cahayanya tuh ada secara garis besar, ada yang floody, ada yang spotlight. Kalau spotlight itu dia relatif lebih sempit tapi jauh. Kalau yang floody itu dia nyebar ya. Jadi tergantung cangcing teman-teman butuh untuk aktivitas apa. Kalau untuk yang security ya biasanya itu yang floody ya, karena dia set gitu tiba-tiba harus search atau blinding orang asing atau bahaya atau lawan ya. Sedangkan kalau untuk yang search and rescue seringkali butuh yang spotlight ya, karena dia butuh lihat yang jauh. Biar bagaimanapun untuk aktivitas teman-teman biasanya perlu kombinasi keduanya ya. Ada sisi floody-nya, ada sisi spotnya juga ya. Karena kita butuh jangkauan sudut tertentu, kita juga butuh jarak gitu. Jadi pertimbangkan penggunaannya. Kalau secara garis besar flashlight ini relatif floody ya, jadi nggak terlalu jauh, dia kira-kira 100 sampai 115 meter lah ke depannya masih jelas ya. Sampai 200 masih ada cahayanya, tapi untuk search yang 200 atau lebih gitu ya nggak terlalu jelas gitu ya. 4000 lumen. Di sininya sangat panas ya. Sininya sangat panas. Bisa membakar juga, melubangi kain, pakaian. Tapi ini kalau kita genggam gini panasnya tidak sampai ke genggaman ini. Jadi di sini berhenti di sini ya panasnya. Kalau teman-teman pegang di sini panas, kalau di sini enggak. Itu jadi kelebihannya juga ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat dan tidak merepotkan, terima kasih. Mohon berkenan like, subscribe. Kalau tidak sempat tidak apa-apa, mohon doanya saja. Sampai jumpa lain waktu.